welcome back to Infocom YouTube channel. Balik lagi bareng gue Elke. Dan kali ini gue udah bersama Abang Afrizal. Nah, mungkin banyak nih Jal yang nggak kenal kayaknya, tapi pasti banyak yang kenal lu ya. Boleh perkenalan diri dulu nggak nih? Mungkin biar yang lain kalau ketemu di stadion bisa nyapa gitu. Ya, nama gue Afrizal, gue Kepala Bidang Litbang Jackmania. Oke, Bang Ijal selaku Kepala Bidang Litbang Jackmania. Litbang lagi-lagi berkunjung nih di YouTube-nya Infocom. Berarti ada sesuatu yang memang agak serius mau dibahas. Gak usah serius-serius. Biasanya yang serius suka ditinggal soalnya ya. Oke. Nah, kita akan ngebahas terkait dengan Persija jago kandang. Kalau lo sendiri, Jal, ini tanpa melihat statistik dan lain-lain dulu ya. Lo setuju gak sih dengan statement Persija jago kandang? Sebenarnya dibilang nggak setuju ya nggak mungkin. Tapi kalau misalnya dibilang setuju, ya bisa aja gitu. Karena melihat performa Persija di partai tandang, ya dibilang bagus ya nggak bagus-bagus amat gitu. Buktinya ketika gue dari awal away kan lawan Bali ya, sampai akhirnya terakhir kemarin lawan Bayangkara di Wibawa Mukti Cikarang, itu Persija kalah. Berarti kan ya nggak bagus-bagus amat untuk partai tandangnya kayak gitu. Oke, nah ini pertanyaannya adalah apakah partai tandang itu Persija sering kalah? Faktornya adalah karena lu dateng mungkin ya? Ya mungkin karena pas gue datang gue belum mandi kali. Oke, baik, kita sudah tahu ya alasannya. Nah, balik lagi nih, kalau kita ngeliat klasmen sementara nih, Jal, ini dari data yang gue dapatkan, Persija pas kita tag saat ini, Persija itu ada di peringkat 2 dengan poin itu 54 berdasarkan dari 29 pertandingan. Kalau kita ngelihat juga dari gol memasukkannya, Persija itu memasukkan 38 gol, kemasukannya 26, ini bukan angka yang kecil ya. Dan secara gol sendiri plus 12. Melihat pertandingan terakhir lawan PSIS, Persija menang, tapi 3 pertandingan sebelumnya itu harus menelan seri dan juga kekalahan. Balik lagi nih Jal, kalau menurut lo sendiri Persija saat ini di peringkat 2, tanpa melihat mungkin pemain-pemain atau statistik, balik lagi, lo tuh udah puas belum sih dengan penampilan Persija saat ini? Sebenarnya kalau dibilang puas, namanya manusia nggak ada puasnya ya. Kecuali kalau kita emang di peringkat pertama klasemen dengan poin yang jauh dengan peringkat di bawahnya, ya tentu kita puas gitu kan. Cuma kalau bicara dengan pemain yang ada saat ini dan pelatih Thomas Doll juga baru tahun pertama dengan tim pelatihnya, ya gue rasa sih hal ini ya menurut gue prestasi sih yang bagus gitu. Karena emang target awal kan 5 besar ya, peringkat 2 sampai saat ini kan termasuk di 5 besar, dan menurut gue Thomas Doll targetnya tercapai gitu sih. Tapi kita lihat sampai akhir musim nih apakah Persija kepleset atau enggak, karena di peringkat 3 kita masih balap-balapan dengan Persib Bandung. 4 dan 5 pun ada Madura sama Borneo itu menguntit dengan poin yang tipis sama kita. Ya kalau kita mau tetap eksis di peringkat 2, ya sisa partai kita harus menang semua kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan statistik nih. Kalau menurut lo sendiri berdasarkan mungkin data yang dimiliki Litbang ya selama ini, perkembangan permainan Persija sendiri pada awal musim hingga sekarang tuh seperti apa sih? Sebenarnya kalau ngelihat permainan Persija tentunya pasti berkembang ya dari awal musim gitu. Terbukti peringkatnya ada di peringkat 2, cuma emang beberapa faktor non teknis dan teknis yang mempengaruhi akhirnya Persija agak sulit nih nembus peringkat pertama. Ya kita bisa sama-sama tahu banyaknya pemain Persija yang pemain-pemain muda ya, terutama dipanggil ke timnas TC jangka panjang yang lebih dari 5 pemain, ya menurut gua itu salah satu faktor yang mempengaruhi performa Persija, sehingga ketika ada pertandingan di tandang pun kita agak kesulitan main kayak gitu kan. Untuk masalah skema permainan juga Thomas Doll pernah bilang kalau pemain-pemain Persija banyak yang belum memahami skemanya dia gitu, tapi secara berjalannya waktu Persija bisa enjoy sih, menurut gua kayak gitu. Oke. Nah ini kan kalau ngelihat dari pertandingan dari awal musim sampai sekarang, koreksi ya kalau gua salah, tapi misalnya di awal itu Persija lumayan konsisten, tapi memang lebih banyak seri kalau nggak salah ya. Kemudian balik ke track menang, kemudian akhirnya kalah beruntun, dan kemarin kita menang lagi seperti itu.
maksudnya faktor terbesarnya itu apa sih yang membuat tidak kekonsistenan itu sendiri? Apakah tadi karena pemain yang banyak dipanggil timnas atau seperti apa nih? Kalau gua ngelihatnya ya dari kacamata Litbang sendiri, ya tentunya pasti kelengkapan pemain berpengaruh sekali sih. Pemain asing cedera, terus inkonsistennya pemain asing di Persija. Padahal kan kita tahu sendiri di Liga Indonesia pemain asing itu berpengaruh banget gitu kan buat permainan tim itu sendiri. Terus ya banyak pemain-pemain kita, key player kita, pemain kunci kita yang dipanggil ke timnas. Akhirnya pemain-pemain pelapis yang bermain di skuad utama. Tapi sayangnya pemain pelapis dengan pemain utama kualitasnya perlu dipertanyakan, karena kalau emang mau konsisten pemain pelapis bermain di tim inti, otomatis kedalaman skuadnya dengan maksudnya sama gitu loh, hampir sama skuadnya dengan pemain lapis dengan inti harus merata, seenggaknya kayak gitu. Dan ini yang gue lihat di Persija kurang sih sebenarnya, bukannya terlalu jauh gapnya enggak, tapi kurang aja sih, sehingga ketika pemain pelapis dipasang kurang optimal kayak gitu. Oke, berarti jenjang terkait dengan pemain inti dan pelapis itu masih kelihatan banget ya untuk Persija. Ada gap gitu walaupun nggak terlalu jauh. Oke, tadi lo sempat menyinggung terkait dengan kinerja dari pemain asing seperti itu. Nah, tapi sejauh ini data dari Litbang sendiri mengenai kinerja pemain asing di Persija, apakah sudah mencapai target nih seperti itu? Nah, pertanyaan lu untung udah gue siapin datanya. Kalau belum gue bingung juga. Kalau kita ngelihat dari Persija lawan Bali United di ini, pertama ya. By the way, Bang Ijal gue contekan nih Gue contekan ya karena gue juga belum ngapalin, baru gue bikin tadi gitu kan, anak Litbang baru bikin. Sampai pertandingan terakhir lawan PSIS kemarin, itu Persija cuma make pemain asing full ya. Full itu ada 8 pertandingan. 8 pertandingan itu kita bisa lihat ada di lawan Persis Solo, Persikabo, Rans, Bayangkara, Madura, Borneo, Persikabo, dan terakhir Bayangkara. Bayangkara. Nah, setelah itu selebihnya itu Persija pemain asingnya tuh nggak selalu full squad gitu, kayak ada yang cedera atau akhirnya ada yang emang di bangku cadangan karena mungkin permainannya kurang konsisten segala macem kayak gitu. Dan ada juga yang memang terkena hukuman ya saat akumulasi itu ya. Terus termasuk Kremenci kan ludah mahal. Kalau kata Bung Ferry ludah mahal gitu kan. Karena Jackmania juga pernah kayak gitu, ngeludah kena denda kan ludah mahal. Oke. Nah, tapi maksudnya gini, dengan ya kita tahu lah ini bukan rahasia lagi bahwa kita berbicara dengan angka pemain asing itu sangat amat besar ya gitu. Tapi menurut lo tuh apakah sebanding nih terkait dengan apa yang dikeluarkan Persija dengan apa yang didapatkan Persija? Ya kita semua tahu lah, maksudnya kita juga ngelihat komen-komen kalau Persija main kan, banyak yang teriak out segala macam. Artinya apa? Ketidakpuasan di grassroots gitu dari teman-teman Jackmania sendiri dengan pemain asing. Termasuk gue pribadi gitu. Seharusnya Kremenci yang bermain di liga top Eropa, terus ada Hanno di liga Jerman, tentu kan kualitasnya di atas rata-rata pemain asing yang ada di Indonesia saat ini. Tapi nyatanya adalah mereka inkonsistensi nih, nggak konsisten dalam bermain. Bahkan beberapa kali pun mereka berdua dipasang dari baku cadangan, termasuk Yusuf gitu. Kalau ngelihat pemain yang konsisten ya kita lihat sama-sama hanya Kudela gitu. Kudela bermain ya pemain asing yang menurut gua paling banyak bermain. Dia absen, dia nggak bermain cuma karena cedera. Itu pun hanya beberapa match saja kayak gitu sih. Oke. Nah, tapi tadi lo sempat mention ya pemain-pemain ini sebenarnya pemain-pemain bagus dan berpengalaman seperti itu. Tapi kalau berdasarkan mungkin fakta di lapangan yang dilihat di Litbang juga, seberapa perbedaannya sih mereka ketika bermain di luar Indonesia mungkin dan ketika saat ini bermain di Indonesia atau di Persija sendiri? Ya tentunya kalau kita bandingin dengan dia main di luar dengan main di Indonesia tentu ada beberapa perbedaan ya. Mungkin dari segi lapangan yang berbeda ya, mungkin dia kaget main di sini lapangannya keras, giliran hujan lembek banget kayak gitu kan. Atau mungkin dari segi cuaca segala macam, tapi kan itu udah balik lagi ke adaptasi gitu. Tapi kalau kita bandingin ketika mereka main di luar negeri dengan di Indonesia sih harusnya susah ya buat disamainnya. Kenapa? Karena
rekan bermainnya pun mungkin berbeda kualitasnya kayak gitu. Balik lagi, sepak bola bermain secara tim bukan individu, sedangkan individu hanya membantu tim itu untuk bermain lebih baik kayak gitu. Oke. Tumben bener gue ngomong. Tapi ini kalau disuruh ulang lupa ya. Nah itu dia. Kita udah ngebahas dari tadi adalah pemain asing Persija nih. Tapi kalau berbicara pemain lokal sendiri dan tentunya pemain muda Persija, sejauh ini menurut data Litbang seperti itu, mana pemain yang mungkin ya berpotensi atau naik daun nih di musim ini liga ini? Ya, yang gue tadi bilang, kita nggak tahu nih Reski Fandi gitu, kecuali kalau lu pernah ngeliat di Garuda Select gitu kan, atau timnas muda atau di Persija gitu kan. Cuma ketika tahun ini lu lihat konsistensinya dia bermain dengan baik gitu, artinya pemain ini bisa tahu nih Thomas Doll maunya kayak gimana. Buktinya dia selalu jadi pilihan utama kecuali ketika cedera kemarin gitu. Dan ngelihat di tengah, menurut gue Reski Fandi adalah pemain yang paling stabil di antara yang lainnya. Termasuk seniornya di sana ada Sariana Abimanyu sama satu lagi yang dari Arema, gue lupa namanya. Hanif. Nah kalau gue lihat ya buktinya bahkan sampai senior Tony Sucipto kegeser oleh posisinya Reski Fandi. Artinya apa? Reski Fandi bermain lebih baik daripada senior-seniornya. So far berarti untuk regenerasi berjalan dong ya harusnya Persija. Persija emang selalu punya regenerasi gitu. Buktinya pemain-pemain yang akhirnya dilahirkan oleh Persija main di luar bagus kok. Contohnya siapa? Hamra. Kita lihat bahkan ngegolin ke gawang kita sendiri kayak gitu. Artinya ya kita masih oke untuk mencetak pemain-pemain muda berbakat. Pemain muda berbakat. Nah ini kan otomatis pemain ini menjadi bagus, menjadi bintang, apalagi dimasukin di skuad utama yang secara pengalaman pasti mereka berkembang juga di situ. Pada akhirnya mereka ditarik di timnas seperti itu. Kalau menurut lo sendiri, ketika pemain Persija banyak diambil atau direkrut oleh timnas, itu tuh sebuah keuntungan atau kerugian sih untuk tim? Ya sebenarnya kalau bicara untuk tim pastinya ada untung ruginya ya. Untungnya apa? Untungnya berarti skema pelatih terus permainan dia yang bagus dan Persija nih namanya Persija dikenal dari dulu penyumbang pemain timnas terbesar gitu kan. Ya berarti nama Persija semakin baik gitu, ditambah banyak pemain yang emang ya dari timnas level usia sampai timnas senior banyak pemain Persija lebih dari satu gitu kan, apalagi di tahun ini jor-joran banget gitu kan. Berarti Persija ini ya namanya lebih baik gitu kan. Berarti Thomas Doll pun memoles pemain ini berhasil gitu. Tapi di satu sisi apalagi kalau kita melihat program TC jangka panjang tentunya merugikan tim. Pemain jadi cuma sedikit. Apalagi kita nanti nih ketika lawan Persita Tangerang kita nggak tahu nih pemain mana yang mau dipakai. Karena kalau kita ngelihat data kayaknya kurang lebih cuma 15 pemain yang siap. Selebihnya pemain ada di timnas, baik itu yang timnas level usia maupun timnas senior ketika FIFA Matchday kayak gitu. Berarti kan jelas merugikan tim tentunya. Ini jadi ya dibilang serba salah sebenarnya ya sebagai tim, tapi ya pasti sebagai supporter sendiri ya maunya yang terbaik. Pasti. Cuma kayak kita juga bingung karena satu sisi berhubungan dengan negara seperti itu. Ntar kalau nggak memenuhi kan dianggapnya nggak nasionalisme kayak gitu. Padahal gue udah tahan ya. Keceplosan. Nah ada satu lagi pemain timnas. Ini bisa dibilang bukan diorbitin dari Persija, tapi namanya cukup bersinar. Dan ketika join di putaran kedua ini berharap bisa memberikan dampak positif, yaitu Witan. Tapi sejauh ini menurut gue pribadi nih secara performa tuh apa ya, gue pribadi sebenarnya kurang memuaskan seperti itu. Tapi kalau dari Litbang sendiri gimana tuh? Sama, Witan ketika masuk kan emang dielulukan banget. Witan masuk, gue pribadi juga wow Witan gitu kan. Padahal sebenarnya gue cuma pengen Lutfi Kamal doang gitu kan. Ternyata Witan. Ya menurut gua keren nih manajemen geraknya gitu. Cuma mungkin kalau gue sih masih masih positif thinkingnya adaptasi kali ya, karena dia belum pernah nyobain Liga 1 gitu. Ketika masih main di level di bawah Liga 1 akhirnya abroad ke luar negeri, bermain di luar negeri, jadi dia mungkin ninggalin kultur
liga di Indonesia ketika datang ke Indonesia agak kaget gitu kan. Ya kalau gue ngelihat positifnya adalah berpikir positifnya gue masih ngelihat ya udah Witan masih butuh adaptasi yang mungkin agak lebih lama lagi dengan teman-temannya. Kita nggak tahu apakah match kedepannya ternyata adaptasinya udah selesai, udah berhasil dan Witan bermain bagus, kan kita nggak tahu. Yang tahu kan di kepelatihan gitu. Apalagi Witan di kontrak Persija kan bukan cuma setengah musim, tapi kan multiple musim gitu, lebih dari 2 musim. Jadi gue masih berharap Witan ada kembali di top performanya dan bermain baik. Apalagi Witan kembali dipanggil ke timnas gitu kan. Betul. Jadi gue rasa masih ada harapan lah untuk Witan bermain baik. Termasuk Osvaldo juga, Osvaldo yang balik cedera. Menurut gue Osvaldo ini poin penting sih buat Persija gitu. Jadi gue berharap kedua pemain ini bisa balik ke top performnya sehingga Thomas Doll bingung nih mau masang Witan dulu atau Osvaldo dulu di sisi kiri kayak gitu. Oke. Nah by the way tadi kan sempet lu ngomong Persija ini pencetak pemain muda. Tapi selain pencetak pemain muda, gue tuh menilai Persija juga mencetak mantan ya. Mantan tuh dalam artian kayak setiap lawannya Persija itu pasti ada aja mantan dari pemain Persija, benar nggak Ajal? Betul. Oke, berarti memang ya bisa dibilang Persija adalah barometer tim untuk di liga ini sendiri ya. Jadi pemain ya pastinya mau berjuang untuk masuk Persija ya, entah menjadi batu loncatan atau mungkin ya bisa aja menjadi next legend seperti itu. Nah, balik lagi nih. Kalau menurut lo sendiri, pendapat mungkin secara pribadi ataupun dari Litbang sendiri mengenai taktik permainan yang dilakukan oleh Thomas Doll seperti itu, apakah cocok dengan sepak bola Indonesia sendiri? Sebenarnya kalau bicara cocok atau nggak cocok, kalau kita nggak cocok nggak mungkin ada di peringkat 2 gitu. Kalau kita juga masih termasuk dengan pemain pelatih yang baru setahun memimpin, dengan pemain-pemain asing yang jarang bermain, tapi kita bisa peringkat 2. Artinya apa? Pemain akhirnya bisa mengerti permainan dari Thomas Doll, skema yang dipengenin Thomas Doll. Walaupun kita ngelihat Persija agak susah nih main menang besar gitu. Cuma kan kalau kita ngelihat dari poin sebenarnya ya udah, lu mau menang 1-0 mau menang 2-0 Jackmania kan taunya cuma menang gitu kan. Artinya kalau gue bilang nggak cocok dengan skema di Liga Indonesia, gue rasa enggak sih. Walaupun kita pakai 3 back dan tipikal Liga Indonesia adalah 3 penyerang dengan winger kanan kiri yang larinya pada kayak setan gitu kan, cepet-cepet banget. Tapi kita lihat kanan kiri back kita tuh kuat dan pemain-pemain tengahnya tuh bisa akuisisi bagian belakang secara cepat gitu. Jadi menurut gua ya skema Thomas Doll udah cukup sih di Persija, udah oke. Berarti memang selain taktik juga yang harus digenjot adalah fisik ya. Betul. Karena benar-benar lari sana sini, apalagi kita melihat Rico dan lain-lain selalu ada seperti itu. Makanya Rico tiba-tiba di depan, katanya ketika menyerang dia udah ada di belakang. Ya menurut gue sih pemain-pemain yang emang gak punya paru-paru ini harus ada terus di Persija kayak gitu sih. Oke. Nah tadi sempat lo mention juga nih Bang Ijal bahwa Thomas Doll itu kurang lebih baru setahun megang Persija, dengan target memang ketika dia join dia menargetkan tahun pertamanya adalah masuk 5 besar. Kalau misalkan ya harusnya sih sampai akhir musim harusnya aman ya di 5 besar itu sendiri. Tahun berikutnya adalah masuk ke level Asia seperti itu. Kalau kita ngeliat squad sekarang nih Jal, apakah squad sekarang ini squad yang cukup baik, berpeluang untuk ketika Persija nantinya untuk merebut tiket ke Asia tersebut? Ya kalau kita ngelihat dari pemain-pemain Persija yang ada sekarang, kalau dibilang jelek nggak mungkin lah. Persija ada di peringkat 2, berarti kan pemain-pemain ini adalah pemain-pemain pilihan yang memang berkualitas. Cuma namanya ketika akhir musim selesai, tentunya Persija dengan pelatih, manajemen dan segala macam itu melakukan evaluasi. Evaluasi itu tentunya pemain-pemain ini kan rata-rata yang di Persija kontrak panjang semua nih. Apakah akhirnya ada pemain yang dipinjamkan atau akhirnya dilakukan transfer ke tim lain? Ya kalau kita ngelihat pastinya Persija di musim depan bakal lebih rapi lagi. Kita ya Litbang sendiri udah tahu lah nama-nama pemain yang bakal masuk gitu, dan menurut gua ini nama-nama yang nggak sembarangan kayak gitu, mulai dari belakang sampai depan ini nama-nama yang nggak sembarangan, nama-nama yang
langganan timnas juga gitu. Serba salah ya. Serba jadi salah. supporter. Tapi menurut gua untuk target di Asia dengan pemain-pemain yang saat ini dengan ditambah pemain-pemain yang ada nanti ya cukup realistis lah gitu. Yang jadi masalah adalah ketika dengan nambahnya pemain-pemain yang berkualitas ini Persija malah terdepak dari 5 besar, nggak sesuai target. Itu kan yang harus diwaspadai sebenarnya kayak gitu. Jadi tapi gue rasa ya? yang jadi pertanyaan, tapi gue rasa nggak mungkin lah seorang Thomas Doll sampai akhirnya kepleset kayak gitu dengan pengalaman dia di Eropa yang emang banyak banget kayak gitu. Berarti so far sejauh ini lo menilai sendiri secara performa Thomas Doll sudah oke ya untuk menangani Persija sendiri aja ya. Nah, tapi kalau dari Litbang sendiri nih, Jal, lini mana sih yang menjadi perhatian khusus dari teman-teman Litbang? Kalau dari Litbang sendiri, ketika ditanya lini mana yang jadi perhatian khusus ya tentunya Mahalini. Krik. Ya ketika bercanda tadi, serius juga nggak apa-apa. Ketika ditanya lini mana sih, ya kalau kita tentunya pengennya di setiap lini itu mempunyai kedalaman squad yang hampir merata. Kita udah lama nggak ngeliat Persija punya kompetitor di penjaga gawang. Terakhir kita punya kompetitor itu ketika masih ada Sahar Ginanjar. Kualitas Sahar Ginanjar dengan Andri Tani hampir sama menurut gua. Ketika mereka bermain bergantian, tentunya mereka bisa menampilkan top performa yang bagus, dan itu yang bikin Persija akhirnya juara di 2018 waktu itu gitu kan. Nah, ketika bicara di posisi back, tentunya kita harus punya pemain lain yang menurut gua harus sama kualitasnya dengan yang ada sekarang. Ya kita sama-sama tahu lah bakal ada pemain yang masuk gitu kan, kalau ngelihat di lampe turah sana gitu. Tapi sebenarnya itu kan fakta. Sorry, lu adminnya ya? Oke, lanjut. Tapi kan itu fakta gitu. Ya menurut gua dengan masuknya pemain A ini ya bikin Persija di bagian back ya kedalaman squad yang keren. Balik ke tengah, kalau menurut gua tengah udah cukup konsisten lah gitu. Mereka bisa ngalirin bola ke depan dan bisa ngejemput bola di belakang, bahkan bisa defense ketika Persija diserang. Ya menurut gua pemain tengah udah cukup. Mungkin nantinya bakal ada beberapa tambahan ya. Mungkin ada pemain yang out dan in. Ya kalau pemain tengah yang gue denger sih gitu. Cuma gue belum tahu namanya gitu kan. Kalau balik ke depan ya tentunya di depan Persija butuh banget nih pemain yang gahar. Ya kita nggak mengesampingkan yang lalu ya, Marco Simic termasuk suksesor di pemain depan Persija sampai saat ini gitu. Selain Bambang Pamungkas, menurut gua Persija butuh nih sosok-sosok yang emang ketika ada di depan tuh sebagai predator, dia nggak bingung bola mau di-shoot atau mau dioper lagi ke temennya kayak gitu. Nah Persija mungkin butuh evaluasi di lini depan gitu, karena kita lihat sendiri banyak terjadi gol justru bukan oleh penyerang gitu, tapi dari pemain tengah maupun pemain belakang. Bahkan penentu kemenangan di pertandingan yang bikin kita deg-degan di kandang gitu, lawan Bali, terus kedua lawan Sleman ya, itu gue lupa, yang 2 kali kita menang di injury time, bahkan yang golin adalah Hansamu gitu. Artinya kita butuh pemain depan yang emang harus lebih baik gitu. Nah ini berbicara tentang pemain depan nih, Aji Kusuma ketika baru join di Persija, beberapa match yang dia jalani itu namanya tuh melejit ketika dia berhasil mencetak gol dengan gol baik menurut gue. Tapi sejauh ini gue pribadi tidak melihat kegaharannya lagi. Kalau dari lo sendiri seperti apa? Sebenarnya Aji Kusuma cuma butuh lebih kepercayaan diri sih. Kalau gue ngeliat pemain ini ya pemain yang bagus, yang oke lah. Ketika main di Persiba, gue juga ngeliat ya pemain ini sebenarnya bukan pemain ampas gitu, pemain yang ngotot, pemain yang emang pelari juga gitu. Cuma emang butuh waktu aja sih, sama butuh polesan lagi dari Thomas Doll. Thomas Doll sendiri juga ngomong kan dia senang dengan permainan Aji Kusuma. Artinya apa? Sebenarnya Aji Kusuma ini sesuai dengan skemanya Thomas Doll. Dia datang di putaran kedua, tentunya dengan persetujuan atau emang Thomas Doll yang milih kayak gitu kan. Jadi menurut gua kita nggak bisa bilang Aji Kusuma cuma di awal doang gahar, enggak. Tapi emang kita butuh waktu aja untuk moles dia. Oke. Balik ke topik awal nih, Jal. Persija jago kandang. Ini tadi kita udah mengulas
terkait dengan beberapa lini dan pemain-pemain seperti itu. Nah, kalau secara statistik sendiri, ini kenapa sih? Ini kan Persija Jago Kandang ini keluar statement ada dari pengurus pusat. Pasti kan di balik itu pasti ada data juga, nggak sembarangan ngomong nih. Data apa nih yang melandasi akhirnya statement ini keluar Persija Jago Kandang? Ya kalau dari Litbang kumpulin sendiri datanya yang tim Litbang susun, itu ya jelas Persija Jago Kandang. Kenapa? Karena kalau klasemennya dipisah antara kandang dengan tandang, ketika kita kumpulin klasemen kandang, itu Persija ada di peringkat 2 di bawah PSM Makassar. Berarti sesuai dong dengan klasemen yang ada saat ini. Tapi kalau kita tarik data ketika Persija main partai tandang, itu jauh. Itu ada di peringkat 10. 50% Persija ketika tandang adalah dapat hasil tangan hampa, nggak dapat poin. Sisanya poin 1 dan kemenangan di poin 3. Berarti kan ya benar ketika statement dari pengurus pusat Persija Jago Kandang, ya ketika kandang kita sampai peringkat 2 di klasemen, tapi ketika tandang Persija ada di peringkat 10. Ya, berarti harus diperbaiki. Kalau kita mau lebih bagus lagi, ya ketika main kandang kita bagus, ketika main tandang pun kita bagus. Karena gapnya lumayan ya, dari 2 sama 10 ini. Iya. Ya sangat amat jomplang seperti itu ya. Bahkan kita masih ada di bawah Arema sama Persis Solo. Arema sendiri kita tahu ada masalah non teknis di sana, dan Persis Solo kita tahu ketika di awal musim susah banget buat menang baik kandang maupun tandang. Tapi ketika menjelang akhir musim ini Persis Solo bahkan ada di atas kita. Berarti kan harus dievaluasi nih untuk partai tandang kita kayak gitu. Mana tandang sendiri kan Persija identik dengan jersey putih ya. Betul. Dan ini musim hujan. Yang lu sering ngeluh gitu ketika di Instagram. Iya, karena yang gue bingung adalah ini menjadi pertanyaan gue pribadi. Jersey putih main tandang musim hujan kotor. Kita ya agak warna putih kan agak susah ya untuk nyucinya ya. Nah, udah itu nanti kita bahas di segmen lain aja gitu. Nah, Jal, terakhir. Menurut lo sendiri kira-kira apa sih yang membuat Persija ini bisa perform ketika memang laga kandang nih? Justru ya tadi balik tandangnya ini ya kurang baik seperti itu. Apa faktor yang ya bisa dibilang menjadi faktor pendukungnya lah seperti itu? Ya mungkin kalau gua ngelihat nggak mau berasumsi sih, tapi power Jackmania itu ngaruh banget sih sebenarnya di laga kandang. Ketika kemarin bermain tanpa Jackmania pun terbukti Persija cuma bisa menang 1. Padahal kalau kita ngelihat peluang Persija banyak banget. Bahkan Thomas Doll di konferensi pers bilang seharusnya kita bisa mencetak 5 gol gitu. Berarti kalau ada Jackmania harusnya itu bisa mencetak 5 gol kayak gitu. Jadi kalau gue ngelihat ya udah kedatangan dari Jackmania itu ya berpengaruh banget buat motivasi para pemain sehingga pemain bermain dengan gila sih. Oke, berarti memang the power of Jackmania dan juga ya inilah kayak kekuatan pemain ke-12 itu emang benar-benar nyata ya di bukannya klub. sombong. Memang ada seperti itu. Oke, thank you Jack untuk mendengarkan sampai akhir. Dan kalau misalkan kalian nih masih gatel, kira-kira pertanyaan apa lagi atau hal mungkin terkait dengan Persija apa yang mau dibahas, bisa nanti komen aja di bawah. Nanti Infocom akan coba diskusi lagi dengan Litbang. Oke, thank you, The Jack Mania.